Mungkin banyak yang berpikir ya, apa iya secangkir kopi itu bisa menghancurkan pernikahan? Ya, secara tidak langsung sih sebenarnya. Hai, namaku Vista, aku suka cerita. Jadi gini, ceritaku kemarin tentang Agur dan Lina itu sebenarnya kisah nyata ya teman-teman. Cuma nama tokonya aku ganti dong, biar bisa tetap menjaga privasi mereka. Jadi mereka berdua itu teman SMA aku. Dan ketika reunian, banyak teman-teman kami yang terkaget-kaget gitu. Begitu tahu kalau Agur dan Lina ini akhirnya cerai dan berakhir dengan kondisi seperti yang di akhir cerita itu. Karena mereka ini dulu idola loh di sekolah kami. Secara ya mereka itu berotak encer. Makanya pada nggak heran kalau jadi dokter dan arsitek. Lulusan dari Universitas Mentereng, di mana ada ribuan yang ditolak buat masuk ke sana. Udah gitu, mereka cantik dan ganteng lagi. Pokoknya kayak sempurna aja gitu, jadi laki-laki dan perempuan. Contoh keren lah bisa dibilang. Lagi nih, mungkin kalian mikir, kok aku tahu ya tentang cerita mereka? Kepo apa ya? Oh tidak, jadi gini, ketika masalah mereka lagi panas-panasnya, masalah pernikahan mereka ini, aku dan suami itu selalu jadi tempat mereka cerita dan diskusi. Biasanya Lina curhat denganku, sementara Agur dengan suamiku. Ya, masing-masing mereka punya pembelaan diri sendiri-sendiri. Kami sih cenderung netral aja dan lebih ke dengerin, ngasih pertimbangan aja sedikit-sedikit. Kami nggak pernah ya merekomendasikan mereka untuk akhirnya bercerai. Itu keputusan mereka sendiri. Mereka juga konsultasi kok dengan psikolog. Nah, sebelum lanjut, disclaimer dulu nih. Aku sudah izin ya teman-teman sama temanku ini buat ceritakan kisah mereka ke kalian. Dan sampai sekarang hubungan aku dan suami dengan mereka berdua masih baik-baik aja. Cuma memang si Agur sudah lama nggak komunikasi. Dia kayak menghilang gitu aja. Bahkan dengan keluarga besarnya juga sama. Sudah jarang komunikasi lagi. Jadi Agurnya kayak menutup diri gitu dari lingkungan sosial. Jadi bisa dibayangkan juga ya, gimana dampaknya perselingkuhan itu. Nah, kami sebagai teman sedih sih. Tapi gimana lagi, itulah keputusan mereka. Paling kita yang dengerin ceritanya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka. Dan jadi pelajaran aja buat kita, supaya tidak main-main dengan komitmen dalam pernikahan. Nah, ini kubacakan ya tulisannya Lina. Hubungan kami terjalin bukan tiba-tiba. Kami adalah teman sejak masih orok. Karena ibu kami bersahabat sangat dekat sejak mereka masih SMP. Tapi bukan berarti pernikahan kami akibat perjodohan. Rasa cinta di antara kami tumbuh dalam hubungan persahabatan kami. Kemudian rasa cinta itu berhasil teridentifikasi dan berkembang baik begitu kami kuliah. Dukungan orang tua semakin menguatkan hubungan kami untuk berpikir menuju ke pernikahan. Jadi baik aku maupun dia saling mendukung dan saling menguatkan ketika kami masing-masing harus berjuang menyelesaikan kuliah. Tak jarang dia menemaniku mencari berbagai pernak-pernik anak arsitek yang banyak perintilannya demi sebuah maket. Kemudian menemaniku menyelesaikan maket walaupun memang hanya lewat video call. Atau tak jarang dia menemaniku menyelesaikan gambar di studio kampus yang kadang-kadang bisa sampai tengah malam. Begitupun di hari-hari sulitnya sebagai dokter koas.
mengupayakan yang terbaik untuk menjaga kesehatannya. Apalagi ketika dia harus menggantikan shift teman atau seniornya, sehingga dia tak hanya sekali harus isi shift hingga 20 jam. Jadi aku berupaya untuk membawakan dia makanan, memperhatikan gizi makanannya, bahkan sampai vitamin-vitaminnya. Hingga kami menikah, kami sama-sama tak pernah mengenal cinta yang lain. Tak hanya satu orang yang sempat meragukan hubungan kami ini akan terus hingga ke pernikahan. Menurut mereka, pacaran terlalu lama bisa-bisa malah bosan. Ada juga yang mengingatkan kami tentang rawannya hubungan kami, karena sama-sama tak pernah mengenal cinta dari orang lain. Nanti dia merasakan cinta orang yang berbeda, maka kamu ditinggalkan. Itu salah satu kalimat yang diucapkan orang yang meragukan hubungan kami. Untuk kalimat yang satu ini, kutolak mentah-mentah anggapan ini, karena memang yang mengingatkanku tentang ini adalah seorang laki-laki yang tak ada lelahnya mengejarku sejak kami ospek. Jadi kuanggap itu hanya modusnya aja. Niatnya menakutiku agar mau membuka hati untuknya. Ini sih cara lama dan kuno. Akhirnya kupertanyakan kebenarannya dalam hatiku, begitu aku dapatkan kepastian tentang perselingkuhan dalam pernikahan kami. Jadi kalimat laki-laki itu muncul lagi dalam pikiranku. Benarkah suamiku menemukan cinta dari orang yang berbeda? Lalu itulah penyebabnya dia lebih memilih wanita itu. Entahlah, aku sih tak ingin berspekulasi. Aku hanya ingin mengambil hikmah dari peristiwa ini, mengintrospeksi dan mengevaluasi diriku. Akhirnya 4 April 2013 kami menikah. Keluarga dua belah pihak sangat bahagia dengan pernikahan kami. Seperti menyatukan dan semakin mengikat hubungan kekerabatan di antara dua keluarga. Kami mantap menikah karena kami masing-masing telah mendapatkan pekerjaan. Dia telah diterima sebagai dokter umum di salah satu rumah sakit swasta ternama di Bintaro. Sementara aku pun sudah diterima di perusahaan konstruksi berskala internasional yang membuka cabang besarnya di Indonesia. Jadi secara ekonomi tak ada masalah. Penghasilan kami cukup besar dengan jumlah yang lumayan berimbang jumlahnya. Di awal tahun 2015, aku mengandung. Dan dengan pertimbangan yang cukup matang, melewati diskusi yang cukup lama antara kami berdua, kami memutuskan untuk aku berhenti kerja dan mulai membuka jasa desain sendiri. Bermodal koneksi dan jaringan yang dibangun ketika aku masih bekerja, maka pengguna jasa desain arsitekku makin meluas. Pendapatanku meningkat drastis, bisa berkali-kali lipat dari gaji dia setiap bulan, tanpa harus meninggalkan anak-anak dengan waktu yang lama seperti orang kantoran. Meski pendapatanku meningkat berkali lipat dari gaji dia, aku tak pernah menyinggung, mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan pendapatannya yang sudah jauh di bawahku. Sebagai istri, aku tetap menghormati dan menghargainya. Tak ada yang berubah dengan sikapku. Itulah yang kulakukan dan kurasakan. Makanya aku sangat kecewa ketika mendengar ucapan teman kami yang sempat diajaknya bicara, yang mengatakan bahwa sebagai suami dia merasa tersaingi olehku. Kutegaskan bahwa aku tidak sedang bersaing, aku bekerja. Begitu ku bilang pada teman kami untuk menanggapi keluhannya. Selanjutnya dia bilang, dia merasa menjadi pria sejati ketika bersama wanita itu.
karena bisa memenuhi semua kebutuhan wanita itu. Hatiku makin panas. Aku tak menuntut, karena memang aku bisa memenuhi kebutuhanku sendiri. Sementara uang gaji yang dia serahkan ke aku masih tetap kugunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur dan rumah. Karena memang sering tak cukup seiring kebutuhan anak-anak yang makin meningkat. Maka aku menggunakan uangku untuk menutup kebutuhan itu. Itu kulakukan bukan untuk membuatnya merasa tersaingi, tapi karena memang aku juga ingin membantunya memenuhi semua kebutuhan keluarga. Lalu salahnya di sebelah mana? Makin penasaran gak kelanjutan tulisan si alias Lina ini? Besok lanjutin. Jaga kesehatan kawan. Bye.